Assalamualaikum, hai semuanya, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pertanian Indonesia makin menggila, inilah sosok di sebaliknya. Makin meningkat katanya tuh ya, produksi beras Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah, keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri Menteri Pertanian, penanaman Bapak Amran. Sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana drone yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian, khasnya padi, ikan, grain corn dan berbagai lagi, antara dua negara jiran yang paling akrab yaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras karena menjaga stok dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Oke. Andi Amran Sulaiman adalah sosok yang sangat berperan penting dalam dunia pertanian Indonesia. Lahir pada 3 Oktober 1969 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Amran adalah seorang tokoh yang memiliki latar belakang bisnis dan pertanian yang cukup kuat. Sebelum terjun ke dunia politik, ia sudah dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor agribisnis, yang kemudian mengarahkannya untuk berperan lebih besar dalam dunia pertanian Indonesia. Amran Sulaiman pertama kali diangkat sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi periode 2014 sampai 2019. Kemudian diangkat kembali pada Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo pada tanggal 21 Oktober 2024 hingga sekarang. Dan sejak saat itu, ia berhasil membawa perubahan besar dalam sektor pertanian yang berdampak langsung pada kehidupan petani di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman, banyak terobosan yang berhasil dicapai. Mulai dari swasembada pangan hingga pemberdayaan petani dengan pendekatan berbasis teknologi. Keberhasilannya dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menggerakkan sektor pertanian menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan, membuatnya mendapatkan banyak apresiasi, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai seorang teknokrat, Amran memandang pertanian bukan hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menciptakan kemandirian pangan dan kesejahteraan. Setidaknya ada 7 prestasi Amran dalam bidang pertanian, yang sangat berguna bagi ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, keberhasilan terbesar yang dicapai Amran Sulaiman adalah pencapaian swasembada pangan, terutama beras. Sebelum Amran menjabat, Indonesia sangat bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, Amran berhasil meningkatkan produksi beras dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian melalui berbagai program intensifikasi. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pemanfaatan teknologi yang lebih modern, seperti penggunaan benih unggul, mesin pertanian, dan irigasi yang efisien.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Indonesia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai mengekspor beras ke beberapa negara. Ia juga memperkenalkan program serap gabah petani, yang memungkinkan petani menjual hasil panennya dengan harga yang lebih baik kepada negara, tanpa harus khawatir dengan harga pasar yang tidak stabil. Program ini sangat berdampak positif pada pendapatan petani dan stabilitas harga beras dalam negeri. Tidak hanya beras, Amran juga berfokus pada peningkatan produksi komoditas pangan lainnya, seperti jagung, kedelai, dan daging sapi, guna mendukung ketahanan pangan secara lebih luas. Yang kedua, pengembangan infrastruktur pertanian. Amran Sulaiman menyadari bahwa infrastruktur yang baik adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan produksi. Oleh karena itu, selama menjabat ia sangat fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan efisiensi dalam sistem pertanian. Salah satu proyek besar yang ia jalankan adalah pembangunan irigasi dan bendungan untuk meningkatkan ketersediaan air. Pembangunan jalan tani juga dilakukan untuk mempermudah transportasi dari daerah pedesaan ke pasar besar, yang sebelumnya terkendala oleh buruknya akses jalan. Selain itu, Amran juga memperkenalkan konsep kawasan pertanian terpadu, yang mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari penyuluhan kepada petani, pengadaan alat dan bahan baku, hingga pengolahan hasil. Konsep ini memungkinkan petani tidak hanya fokus pada kegiatan bertani saja, tetapi juga bisa memanfaatkan hasil mereka untuk diproses menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Amran Sulaiman memahami bahwa kualitas SDM yang mengelola pertanian juga sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, ia gencar meluncurkan berbagai program penyuluhan dan pelatihan untuk petani, agar mereka dapat mengadopsi teknik bertani yang lebih efisien dan modern. Penyuluh yang lebih profesional juga diberdayakan untuk memberikan edukasi kepada petani, mengenai penggunaan teknologi baru, cara pengelolaan lahan yang baik, hingga cara-cara pemanfaatan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Ia mendorong petani untuk berpikir lebih maju dengan mengadopsi pertanian berbasis teknologi. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah smart farming, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola pertanian secara lebih efisien. Melalui aplikasi berbasis data, petani dapat memantau kondisi tanah, cuaca, serta kondisi pasar secara real-time, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola hasil panen mereka. Yang keempat, lebih spesifik tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian. Sebagai seorang yang berasal dari latar belakang bisnis agribisnis, Amran sangat mendorong pemanfaatan teknologi. Selama masa jabatannya, ia menggalakkan penggunaan mesin untuk mempermudah proses bertani, mulai dari penanaman hingga pemanenan. Teknologi seperti alat pemanen otomatis, mesin penanam benih, dan drone untuk pemantauan lahan menjadi beberapa inovasi yang mulai diperkenalkan kepada para petani. Selain itu, ia juga berfokus pada pengembangan bibit unggul yang dapat meningkatkan hasil dengan ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan perubahan iklim. Amran mendorong riset di bidang pertanian dan memberikan dukungan terhadap pengembangan varietas tanaman baru, yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Yang kelima, pemberdayaan petani melalui akses pembiayaan dan asuransi. Keberhasilan lainnya yang patut dicatat adalah upayanya untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada petani dalam hal pembiayaan dan asuransi. Ia mengembangkan berbagai skema pembiayaan dengan bunga rendah untuk petani, agar mereka dapat membeli alat dan sarana produksi yang lebih baik. Selain itu, Amran juga memperkenalkan program asuransi untuk melindungi petani dari kerugian yang disebabkan oleh bencana alam atau gagal panen. Dengan adanya akses yang lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha dan perlindungan finansial, petani tidak lagi terjebak dalam kemiskinan karena risiko gagal panen. Kebijakan ini juga berfungsi untuk menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian yang sebelumnya dianggap tidak menguntungkan. Yang keenam, peningkatan ekspor produk pertanian. Di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman, sektor pertanian Indonesia tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga pada ekspor produk pertanian ke pasar internasional. Produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, serta hasil laut, mendapatkan perhatian lebih dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Ia berhasil menciptakan strategi untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Salah satunya dengan memperbaiki standar kualitas produk, dan melakukan negosiasi dengan negara tujuan ekspor untuk membuka lebih banyak peluang pasar bagi produk Indonesia. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif bagi perekonomian negara, serta membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang di sektor pertanian. Yang ketujuh,
warisan dan dampak positif. Keberhasilan Amran Sulaiman dalam meningkatkan sektor pertanian Indonesia memberikan dampak yang besar bagi petani dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ia berhasil merubah paradigma pertanian Indonesia dari sektor yang terpinggirkan menjadi sektor yang lebih modern dan menguntungkan. Berbagai kebijakan dan program yang diterapkannya mampu membawa Indonesia menuju kemandirian pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan menstabilkan harga pangan di pasaran. Warisan terbesar Amran adalah pemberdayaan petani dan transformasi sektor pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing. Meskipun tantangan dalam sektor pertanian Indonesia masih terus ada, seperti perubahan iklim, kurangnya tenaga kerja muda yang terlibat di sektor ini, dan masalah ketergantungan pada impor beberapa komoditas. Namun kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Amran memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan pertanian Indonesia di masa depan. Dengan jejak langkah yang telah ditinggalkannya, Andi Amran Sulaiman tidak hanya berhasil sebagai menteri yang membawa perubahan besar dalam sektor pertanian Indonesia, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memberikan inspirasi bagi generasi mendatang dalam menghadapi tantangan global di bidang pertanian. Jadi ya ini dia Menteri Pertanian Indonesia Bapak Amran Sulaiman gitu ya. Ada pelbagai gitu langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan sampailah sekarang gitu ya, betul-betul meningkat gitu kan hasil pertanian Indonesia, terutamanya tanaman padi, bahkan juga menggunakan data gitu ya untuk meninjau kualitas tanaman padi gitu kan, sampai guna data lah gitu. Makin mantap gitu kan teknologi pertanian Indonesia tuh terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.